juga lagi pada rapat jadi nggak ngajak yang biasa kan ngajak Ustaz. Oke, kita mulai saja ya. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan fillah, para asatidz yang Allah muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa bersua buka di Google Meet ya, bukan di Zoom meeting sekarang jadi di kelas Google Meet. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah sholawatnya kepada Rasulullah SAW, pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti syariahnya. Baik, para asatidz yang Allah muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah berapa lama ya, 2 bulan kita tidak bersua di kajian kitab Syiasah ini. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan memulai kembali ya. Insya Allah kitabnya sudah pada ada, ya nanti bisa dioret-oret, mangga lah ya. Gitu. Jadi seperti itu, dan pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan masih di bab 1, akan tapi pasalnya sudah masuk ke pasal 3 ya Ustaz ya, seperti itu. 3. Itu baik sambil menunggu Direview lagi lah. Kita buka dulu dengan pasal 3-nya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke pasal 3 ya. Kalau di kitab saya itu halaman berapa ini? Halaman itu bisa dilihat lah halamannya 49 di kitab. Bisa 47. Namun demikian ya nanti Ustadz Abu Zakil yang akan menyampaikan, dan di layar sudah ditampilkan oleh Ustadz Wawan. Terima kasih Ustadz Wawan. Baik, kita serahkan aja waktu dan kesempatannya untuk Ustadz Abu Zakil. Tafadhol Ustadz. Baik Ustadz Fadil, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Kita mulai. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahil alimil waris al-hakimil ba'is. Wassalatu wassalamu ala khairul khalaiq nabiyina Muhammadin bi afdhalit tara'iq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di ruang kelas Google Meet untuk melanjutkan kembali silsilah Ad-Dirasah Al-Islamiyah, yaitu ngaji kitab As-Syiasah Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah karya Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah, yang insyaallah setelah hampir 2 bulan ya, karena di kitab saya tercatat pertemuan terakhir itu tanggal 11 bulan Maret tahun 2024 di halaman yang ke 50 paragraf 2. Sekarang masuk pada paragraf 3.
setelah hampir 2 bulan, alhamdulillah Allah berikan kemudahan di kesempatan malam hari ini untuk memulai kembali ngaji kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islahir Ra'i wa Ra'iyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita futuh, ya, membukakan kita pemahaman, terlebih ketika membahas kitab ini sebagai salah satu dari sekian banyak rujukan dalam khasanah Saqafah Islamiyah sebagai rujukan dalam politik Islam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teruntuk ahli bait, para sahabat, dan mudah-mudahan terlimpah kita selaku limpah juga untuk kita selaku umat beliau, ya insyaallah kita bersama-sama menjadikan sunnah-sunnah beliau sebagai pijakan yang kita pelajari, kita amalkan, dan juga kita dakwahkan. Materinya di versi kitab Muqarrar itu halaman 50. Coba disamakan dulu yang ada di dalam kitab PDF, karena ada selisih 2-3 halaman di sini. Ya, terus ke bawah. Terus. Nah, ini berarti halaman 51 ya. Di catatan saya itu, ya, catatannya sampai masuk di bahasan walidzalika kana yasta'milu rajula yang ada di halaman 50 versi kitab Muqarrar dan halaman 51 versi kitab PDF. Nah, ini sudah tampil di monitor kita, materi kita yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Namun sebelum kita lanjutkan materinya, sedikit kita murojaah atau mereview apa yang sudah kita diskusikan, sudah kita kaji bersama, bahwasannya di pasal yang ketiga ini atau al-faslu as-salisu itu titik tekan bahasannya itu pada bahasan qillatu ijtima'il amanati wal quwwati finnas, minimnya sinergitas antara sikap amanah dan tegas pada manusia, yang mana sebagaimana kita pahami seorang pemimpin di samping dia harus memiliki syarat-syarat inqiyad yang 7, kemudian dia juga harus memiliki syarat kecakapan yang dikumpulkan dalam 2 bentuk, yaitu sikap amanah dan sikap tegas, atau orang yang mampu melaksanakan secara maksimal, orang yang kuat. Nah, ikhwan fiddin hadani Allah wa iyyakum ajmain, orang-orang yang memiliki kapabilitas yang lengkap dengan berkumpulnya sikap amanah dan sikap tegas itu memang sedikit di antara umat manusia, terlebih zaman kita sekarang. Orangnya yang amanah tapi lemah, tapi amanah. Nah, khalifah atau pemimpin yang nanti bakal mengangkat pejabat-pejabatnya di daerah, ya, itu harus mampu memiliki ketajaman, ya, di dalam memilih, mengangkat, dan meletakkan pejabat-pejabat di daerahnya sesuai dengan kemaslahatan yang didapat dari wilayah tersebut. Ya, jadi konteks kemaslahatan di sini bukan kemaslahatan yang didasarkan pada penalaran akal, tetapi
konteks dari kemaslahatan yang harus diperhatikan oleh seorang khalifah di dalam mengangkat pejabat di bawahnya itu ya maslahat yang berkaitan dengan bagaimana agar hukum syara itu mampu ditegakkan. Sehingga nanti khalifah atau pemimpin ya ketika dia melakukan screening ya terhadap orang-orang yang dianggap mampu ya memegang tampuk kepemimpinan di daerahnya atau pejabat di bawahnya itu betul-betul orangnya itu mampu memiliki kecakapan di dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang pemimpin. Nah, pada realitasnya memang tidak semua orang itu memiliki karakter yang ideal. Tidak usah jauh-jauh dalam mengatur tata kelola negara gitu ya. Untuk level manajemen organisasi saja ya. Ketika kita berinteraksi dengan rekan-rekan kita di organisasi misalnya atau di kawasan kita tinggal, kita akan mendapati ya di samping kita yang menjadi bagian dari mereka, ya, kita juga akan mendapati orang-orang yang antara sikap amanah dan sikap tegas dalam bersikap itu juga tidak utuh. Ada yang orangnya amanah tapi tidak tegas. Ada yang tegas tapi orangnya tidak amanah atau kurang amanah gitu ya. Maka ketika realitas ini hadir di tengah-tengah masyarakat, maka khalifah nanti akan mengangkat orang itu berdasarkan kemaslahatan menurut syara yang paling rojih, yang paling tinggi. Di pasal yang kedua kan kita bahasannya itu bahwasanya khalifah ketika mengangkat seorang pemimpin itu pijakannya ikhtiyarul amsali fal amsal. Jadi orang terbaik di antara masyarakatnya dan yang lebih baik lagi. Artinya orang-orang yang memang secara kapabilitas gitu ya, dia mampu untuk diangkat sebagai pejabat di satu kawasan, pemimpin di satu kawasan. Sehingga nanti berdasarkan pijakan ikhtiyarul amsali fal amsali di pasal 2 yang lalu, khalifah itu nanti bisa mengangkat ya, kemudian memutasi bahkan memecatnya kalau ya seandainya setelah diangkat itu ternyata juga tidak cakap gitu ya. Jadi standar pertamanya bahwa khalifah itu harus mengangkat orang yang terbaik dan terbaik di antara mereka ya, tetapi kan pada kenyataannya di masyarakat itu orang-orang yang terbaik yang sempurna itu tidak ada atau nyaris tidak ada begitu ya, sehingga nanti pijakan-pijakan yang nanti diambil oleh khalifah ketika hendak mengangkat orang-orang yang ditengarai mampu kawasan itu, selain faktor ikhtiyarul amsali fal amsal, maka nanti pada tataran praktis nanti akan melihat di aspek kapabilitas yang menghimpun antara sikap amanah dan sikap kuat ya, sikap amanah dan sikap tegas mampu gitu ya. Kenapa? Karena pemimpin dimanapun itu selain bicara pada tataran objektivitas dalam mengangkat ya, memecat, memutasi hingga membuat kebijakan, maka dia juga memiliki sifat yang subjektif terhadap orang-orang atau keadaan-keadaan di sekitarnya. Dan ini juga yang kemudian
dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya hadis yang menjelaskan tentang remahnya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nah, itu secara subjektif Rasul menganggap bahwa Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu itu orang yang dianggap beliau Rasulullah SAW itu tidak mampu untuk memegang tampuk kepemimpinan karena dia terlalu jujur gitu ya. Terlalu jujur sehingga untuk persoalan-persoalan imamah, imarah, harb dan seterusnya itu kadang-kadang butuh strategi-strategi yang mau tidak mau harus ada katakanlah manuver-manuver yang kadang-kadang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang polos atau terlalu jujur gitu ya. Nah, itu yang kemudian terjadi. Nah, sekali lagi sebagai seorang pemimpin bisa saja dia punya hak subjektifnya untuk melihat, memandang atau bahkan menganalisa dari orang-orang yang ada di sekitarnya, para pejabat daerahnya, orang-orang kepercayaannya untuk nanti apakah ketika dia itu diangkat menjadi orang yang melaksanakan tugas tertentu itu mampu atau tidak. Jadi ada kalanya memang selain aspek objektif atau aspek objektivitas, aspek subjektivitas juga kadang-kadang dipakai. Ya kiranya sama lah ya di tingkat kita saja. Ya, kita punya daris itu ketika mentaklif beliau ini mentansyid ya, memberdayakan mereka sebagai bagian dari tugas kita bersama, juga tugas mereka dalam dakwah itu kan beda antara si A, si B, si C itu ya. Nah, itu subjektivitasnya begini ya, si B begitu dan seterusnya. Sehingga nanti orang yang misalnya mudah baperan dengan orang yang wolesan itu beda pensikapannya dan pentaklifannya. Ya kira-kira seperti itu juga nanti kepemimpinan yang lebih luas lagi juga demikian. Jadi karena alasan inilah kemudian ketika dalam sebuah masyarakat realitasnya terdapat orang-orang yang terjaring sebagai orang-orang yang mampu melaksanakan sebuah urusan, namun tak bisa dipungkiri bahwa orang-orang itu tidaklah sempurna. Sehingga pada bahasan Qilatul Ijtima'il Amanati wal Quwati fin Nasi memang betul-betul ada. Artinya minimnya sinergitas antara sikap amanah dan kuwah pada diri manusia itu memang benar-benar ada. Sehingga nanti untuk mengangkat orang-orang itu dibutuhkan kecermatan dari seorang khalifah agar ketika mengangkat seseorang itu bisa memberikan maslahat dari kepemimpinannya, dari kebijakannya pada sebuah masyarakat. Sehingga kemarin dicontohkan ya, kalau orang ahli perang ya, kalau dalam urusan peperangan maka yang paling dibutuhkan sebagai komandan perang itu ya orang-orang yang memiliki sikap kuah ya, sikap sajaah dibandingkan orang-orang yang amanah ya. Kalau tidak ada terkumpul kedua sikap itu pada diri seseorang. Nah, yang seperti ini dari aspek decision maker lah ya, dari aspek kebijakan yang sangat mendesak untuk melaksanakan sebuah kebijakan itu penting. Oleh karena itu, ya, pada bahasan malam hari ini kita akan lanjutkan tuh, ya, bahasan yang sebelumnya yang membahas bahwa dalam kondisi minimnya sinergitas antara sikap amanah dan sikap kuah pada diri manusia itu, ketika orang itu hendak diangkat menjadi seorang pemimpin dalam satu urusan, pada satu kawasan, pada satu permasalahan, maka orang-orang yang akan diangkat itu betul-betul orang-orang yang
mampu memberikan kemaslahatan dengan menimbang mana yang lebih dominan di antara mereka terkait dengan urusan mereka dan kaumnya. Baik, silahkan dibuka kitabnya halaman 50 sebagaimana yang ada di dalam monitor ya. Dimulai dari walidalika ya. Sudah ya. Berikutnya adalah qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walidzalika kana yasta'milu rajula limaslahatin rajihatin. Oleh karena itu ya, beliau Rasul Shallallahu alaihi wasallam, karena di atasnya itu membicarakan tentang af'alnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat fulan bin fulan dalam urusan anu dan anu, yang pada akhirnya beliau selain menelaah aspek-aspek yang sifatnya objektif, kadang juga beliau menilai pada aspek-aspek yang sifatnya subjektif. Jadi dua-duanya dipakai ya. Dua-duanya dipakai. Ya, walidzalika kana yasta'milu rajula limaslahatin rajihatin. Oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam ya mengangkat ya seseorang sebagai seorang pemimpin dalam satu urusan limaslahatin rajihatin. Ya, untuk kemaslahatan yang betul-betul nampak. Ya, untuk kemaslahatan yang betul-betul nampak. Misalnya dalam konteks Nusantara misalnya, jika Allah berikan nasrullahnya kepada kaum muslimin, dikembalikannya istikhlaf kepada orang-orang muslim, melihat topografi Nusantara yang heterogen, bisa saja nanti walinya tidak satu. Atau katakanlah muhafadzah Papua tidak dihandle sama orang Jawa karena memang beda karakter, beda sikap dan seterusnya. Maka hal-hal yang seperti ini nih, sekali lagi selain bicaranya dalam bahasan objektif, kadang-kadang juga bersifat subjektif. Ala kulli hal, baik itu subjektif maupun objektif, sekali lagi itu adalah sholahiyah khalifah, terserah khalifahnya. Mau tetap mengambil orang setempat atau orang dari daerah lain, itu ya murni urusan sholahiyah dari pemimpin kaum muslimin yang dia nanti mengangkat orang perorangan dalam satu kawasan untuk memimpin kawasan itu, ya, mengetengahkan atau yang jadi patokannya itu adalah maslahat syariah, bukan kedekatan, bukan karena senasab, karena satu suku dan seterusnya. Ya. Ma'annahu qad yakunu ya, kendati pun bersamaan dengan hal itu ada ma'al amiri, dengan orang yang diangkat sebagai pemimpin itu, man huwa afdalu minhu fil ilmi wal imani. Ada orang yang lebih afdol, ada orang yang lebih aslah, ada orang yang lebih solih minhu dari al-amir tersebut, dari pemimpin yang diangkat oleh khalifah tersebut, atau dalam konteks ini yang diangkat oleh Rasul gitu ya, sebagai pemimpin-pemimpin, komandan-komandan dan orang-orang yang diamanahi urusan tertentu. Itu ada orang yang afdalu minhu, ada orang yang lebih afdol, lebih baik, lebih solih ya, fil ilmi, dalam ya kemapanan ilmu wal iman, ya, dalam kemapanan pada aspek keimanan gitu ya. Jadi kadang-kadang begitu ya, tidak semuanya diangkat orang perorangan itu yang serba leks ya. Kita tahu bahwa
Rasul pernah mengangkat Sayyidina Usamah bin Zaid. Ini anak dari Zaid bin Harisah, salah satu panglima Mu'tah ya, yang syahid di perang Mu'tah. Jadi pasca perang Mu'tah itu Rasulullah itu menyiapkan satu detasemen khusus gitu ya, untuk mulai melakukan manuver perang di kawasan-kawasan yang dulunya dikuasai oleh Romawi. Ya, jadi pasca perang Mu'tah itu adalah manuver perang pertama dari Rasulullah SAW dan kaum muslimin ketika hendak menganeksasi wilayah-wilayah Romawi, dan melalui perang Mu'tah inilah kemudian haibah Islam mulai terangkat, karena bagaimana tidak gitu ya, bagaimana tidak pasukan yang jumlahnya kecil mampu menahan, mampu mengalahkan pasukan sekutu dari Imperium Romawi pada peristiwa perang Mu'tah itu. Ya. Kemudian setelah itu Rasul mengangkat anaknya Zaid bin Harisah, namanya Usamah bin Zaid, sebagai panglima tertinggi di kawasan Al-Jurh. Kita tahu bahwa Usamah bin Zaid itu usianya masih muda gitu. Padahal di sana ada sahabat-sahabat senior gitu ya. Sahabat-sahabat yang tadi ya, ada istilah tadi, apa istilahnya? Afdalu minhu fil ilmi wal iman. Tapi ya secara subjektif dalam konteks pengangkatan Usamah bin Zaid ke wilayah Jurh ya, utara Madinah, untuk menyiapkan futuhat di wilayah-wilayah yang dulunya dikuasai oleh Romawi. Jadi kadang-kadang begitu ya teman-teman, pemimpin itu ketika mengangkat seorang pemimpin di satu urusan ataupun di satu kawasan. Berikutnya, wa hakadha Abu Bakrin khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tanda kutip sunnah Rasulullah SAW yang mengangkat, memutasi, kemudian membiarkan kepemimpinan itu tidak dimutasi dan seterusnya, itu baik itu berdasarkan objektivitas maupun subjektivitas, itu tetap dilanjutkan oleh pengganti beliau SAW, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, wa hakadha, demikian pula Abu Bakrin, ya, Sayyidina Abu Bakar khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengganti dari Rasul SAW, khalifah dari Rasul SAW, semoga Allah meridhoinya. Mazala, beliau tetap yasta'milu Khalidan fi harbi ahli riddati. Ya. Mazala yasta'milu, beliau tetap mengangkat Khalidan, Khalid bin Walid, fi harbi ahli riddah, dalam memerangi ahli riddah, orang-orang yang murtad. Ya, orang-orang yang murtad. Kita tahu bahwa pasca Rasulullah wafat, dan ini masyhur ya, terjadi di kalangan umat-umat bahkan sebelum Nabi SAW ada, atau sebelum diangkatnya Nabi SAW. Biasanya kalau seorang Nabi, seorang Rasul wafat gitu ya, itu terjadi huru hara di ajaran-ajaran yang sudah diasaskan oleh Nabi tersebut, mulai ditahrif, mulai dibengkokkan dengan pembengkokan yang bermacam-macam gitu ya, sehingga kemurnian ajaran nabi-nabi sebelum Islam itu rusak. Nah, karena risalah Islam itu adalah risalah penutup, maka Allah berikan penjagaan terhadapnya, termasuk di dalamnya adalah
bahwasanya Islam ini akan dijaga oleh umatnya, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui umatnya dalam hal ini, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hamba-hambanya yang senantiasa menegakkan hukumnya, sehingga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dilakukan pula oleh pengganti beliau SAW, dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang terus melanggengkan bahkan mengestafetakan dakwah Nabi ke seluruh alam. Karena itu beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu ya tetap yang mengangkat Khalid bin Walid ya di dalam memerangi ahli riddah, orang-orang murtad, wa fi futuhil Iraq wa Syami, bahkan ya mengangkat beliau dalam memfutuhkan, membebaskan ya, wilayah Irak. Irak ini ya adalah wilayah yang dulu dikuasai oleh Imperium Persia. Wasyami, sedangkan Sam ya itu adalah wilayah yang dikuasai oleh Imperium Romawi. Jadi dua imperium yang dulunya itu tidak ada yang mampu mengalahkan, bahkan keduanya Persia kemudian Romawi itu saling serang, kadang Persia menang, kadang Romawi menang, dan begitu seterusnya. Ya, itu dipatahkan ya, pertahanannya dan difutuhatkan menjadi Buldanul Muslimin, kemudian diasaskanlah di dalamnya dakwah Islam, kemudian masyarakatnya memeluk Islam. Wa badas minhu hafawatun, meskipun Khalid bin Walid ini ya, terkadang melakukan hafawat, melakukan banyak kekeliruan ya. Kana lahu fiha ta'wilun, yang itu baginya karena semata-mata tadi pandangan subjektif Khalid dalam melakukan kebijakan pada saat dia diangkat sebagai komandan. Jadi kita tahu bahwasanya yang namanya peperangan itu ya saling adu strategi, ya, saling adu tipuan demi tipuan gitu ya. Dalam peperangan begitu ya. Ya, saling beradu strategi, saling menipu untuk saling memenangkan. Nah, kadang-kadang kebijakan Khalid ini ya menyalahi dari apa yang seharusnya. Misalnya ya ketika dia dan pasukan kaum muslimin memfutuhati satu kawasan ya, ada orang-orang yang misalnya menyerah, yang sebenarnya secara hukum perang internasional itu memang orang itu harus dibunuh, harus dihabisi gitu ya. Cuman karena ada aturan ya, kalau orangnya itu masuk Islam misalnya, maka dia selamat gitu. Nah, Khalid itu tidak pakai pijakan itu, tetap dieksekusi. Ini yang kemudian yang sering diingatkan oleh Khalifah Abu Bakar, atau bahkan yang sering dikritik oleh sahabat yang lain agar menggantinya. Tapi pada faktanya tetap Sayyidina Abu Bakar menganggap Khalid lebih pantas memegang tampuk kepemimpinan itu, walaupun dia di satu sisi kebijakannya melakukan kebijakan-kebijakan yang salah atau katakanlah keliru gitu ya. Waqad dzukira lahu, ya, padahal ya sudah disampaikan lahu kepada Sayyidina Abu Bakar anhu, tentang beliau yaitu Khalid, annahu kana lahu fiha hawa, bahwasanya Sayyidina Khalid itu memiliki pandangan kebijakan yang sifatnya subjektif ya. Artinya tadi ya mengedepankan ya,
apa istilahnya ya, bukan hawa nafsu sih sebenarnya, karena sebagai komandan perang tentu dia punya kebijakan-kebijakan atau perhatian-perhatian tertentu. Jangan-jangan masuk Islamnya dia ini karena takut yang nanti suatu waktu menjadi penalu. Nah, oleh pandangan subjektif orang yang istislam gitu ya, itu juga tetap dieksekusi gitu. Kata sejarah ya, banyak atau bukan banyak, ada beberapa keterangan yang menjelaskan tentang itu. Jadi falam yazilhu min ajliya, akan tetapi Sayyidina Abu Bakar tidak memecatnya karena alasan itu. Bal atabahu alaiha, hanya saja beliau yang menegur atas kebijakannya itu lirujhanil maslahati alal mafsadati fi baqaihi, ya. Karena alasan kemaslahatan yang diambil daripada mafsadat yang menyisakannya. Artinya yaitu kesalahan, tapi kesalahan itu yang nanggung Khalid gitu ya. Yang nanggung Khalid dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kepemimpinan itu diserahkan kepada orang lain yang tidak cakap seperti Khalid, maka mudorotnya itu ada pada seluruh kaum muslimin. Kenapa? Karena peperangan itu kalau kita tidak membunuh, ya dibunuh kan gitu. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar itu begitu. Jadi kenapa kemudian beliau tidak memecatnya meskipun banyak masukan daripada sahabat tentang kebijakan-kebijakan subjektif beliau yang kadang-kadang ya over ya menurut pendapat para sahabat yang lain. Tapi pada akhirnya memang beliau tidak dipecat ya dengan alasan ya ada masalah yang lebih baik dibandingkan mafsadat yang ditampilkannya, yaitu mafsadat tadi ya mengeksekusi atau kebijakan subjektifnya yang kadang-kadang over. Wa anna ghairahu, dan bahwasanya selain beliau Khalid bin Walid lam yakun yaqumu maqamahu, tidak ada orang yang mampu ya seperti beliau, tidak ada yang mampu seperti beliau. Sekali lagi ini juga pendapat subjektif daripada Sayyidina Abu Bakar. Jadi lam yakun yaqumu maqamahu, tidak ada orang yang berdiri di tempatnya. Maksudnya tidak ada orang yang lain yang seperti Khalid bin Walid. Li'annal mutawalliya al-kabira, ya. Karena orang yang diberikan kepemimpinan yang besar, ya, idza kana khuluquhu, apabila akhlaknya yamilu ilal layni, yamilu ilal lini, ya, memiliki kecenderungan yang lembut, fayan bagi an yakuna khuluqa, fayan bagi an yakuna khuluqu naibihi yamilu ila syiddati, ya. Maka hendaknya orang yang menjadi pendampingnya itu adalah orang yang memiliki akhlak yang memiliki kecenderungan yang tegas. Nah, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan catatan bahwasanya tegas dan lembut itu dua seperti dua lempeng mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, ada kalanya pemimpinan itu didampingi orang-orang yang lembut, manakala pimpinannya itu tegas atau terlalu tegas. Ada kalanya ketika pimpinannya itu lembut, maka pendampingnya diberi pendamping yang tegas. Ya, pemberi masukannya nih ya. Semua itu apa? Agar ada keseimbangan dalam urusan itu. Ya. Wa idza kana khuluquhu yamilu ila syiddati, ya.
Dan jika ya pemimpin itu memiliki perilaku yang memiliki kecenderungan yang tegas, ayan bagi an yakuna huluku naibihi yamilu ilal lini. Maka hendaknya ya yang menjadi wakilnya itu memiliki perilaku yang cenderung lembut. Liyak dilal amru, agar urusannya itu seimbang. Kita lihat bahwa ketika Sayyidina Khalid itu jadi komandan tertinggi, maka beliau didampingi oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah yang lembut hati. Ya. Kan dulu di masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar itu, Sayyidina Abu Bakar cenderung mempercayai Khalid bin Walid karena subjektivitas ketegasannya. Tapi di eranya Sayyidina Umar dibalik, ya. Secara subjektif Sayyidina Umar lebih mempercayakan kepemimpinan tertinggi itu kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah, kemudian mengangkat pendampingnya, wakilnya, yaitu Sayyidina Khalid bin Walid. Nah, semuanya itu karena aspek keseimbangan agar urusan yang sedang dihadapi kaum muslimin itu betul-betul seimbang. Mereka bisa saling bermusyawarah dan seterusnya. Gitu ya. Karena alasan inilah kemudian walihada kana Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, maka atas hal ini Abu Bakar As-Siddiq semoga Allah meridhoinya yuksiru istinabata Khalidin, cenderung memilih ya atau cenderung memilih ya Khalid bin Walid. Wa kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yuksiru azla Khalidin wa istinabata Abi Ubaidah ibni Al-Jarrahi radhiyallahu anhu. Ya, sementara Sayyidina Umar bin Khattab cenderung untuk memecat Khalid, bukan memecat ya, mengganti Khalid ya. Wastinabata Abi Ubaidah ya, dan mengangkat Abi Ubaidah Al-Jarrah di anna Khalidan, karena Khalid ya karena syadidan ka Umar bin Al-Khattabi, adalah sosok yang keras sebagaimana Umar bin Khattab, wa Aba Ubaidata kana layyinan ka Abi Bakr, adalah orang yang layin, adalah orang yang lembut ya, seperti Abu Bakar. Jadi pertimbangan-pertimbangan ini kadang-kadang ya bisa ya dijadikan alasan subjektif bagi seorang khalifah, bagi seorang pemimpin untuk menentukan ya pemimpin yang menangani satu urusan. Akan tetapi dalam makalah kelanjutannya, wa kanal aslahu likulli minhuma an yuwalliya man wallahu. Akan tetapi yang aslah itu bahwa setiap dari kedua itu mampu bersinergi dalam melaksanakan tugas gitu ya. Liyakuna amruhu mu'tad, agar yang hendak diemban itu ya mu'tadilan, seimbang. Wa yakunu bidzalika min khulafa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa mu'tadilun. Dan keadaan itulah yang menjadikan bahwa para khalifah Rasulullah SAW itu adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang mampu meletakkan keadilan berdasarkan porsinya
masing. Artinya ya ada kalanya memang satu urusan itu dipegang oleh orang yang tegas, ya, keras, ya. Ada kalanya satu urusan itu dipegang orang yang lain, orang yang lemah lembut. Ya semua ini ya ditentukan berdasarkan kemaslahatan yang ada. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi SAW bersabda, ana Nabiur Rahmah, saya ini adalah Nabi yang berkasih sayang, satu sisi. Ya. Pada sisi yang lain, ana Nabiul Malhamah, saya ini Nabi yang suka berperang. Jadi Nabi itu ya ketika mendudukan persoalan-persoalan itu mana yang harus diletakkan dengan sikap rahmah, mana yang harus diletakkan berdasarkan sikap syiddah, tegas gitu ya. Jadi sehingga seimbang antara satu urusan dengan urusan yang lain. Ya. Jadi ana Nabiyur Rahmah wa ana Nabiyul Malhamah. Saya ini Nabi yang berkasih sayang dan saya pula Nabi yang suka berperang atau menyenangi peperangan. Ya karena memang dakwah itu nanti ada penghalang-penghalangnya. Kalau sudah dibicarakan dengan cara-cara yang rahmah tidak bisa, ya menggunakan cara-cara malhamah, cara-cara tegas gitu. Ya kasus Rafah, Gaza sekarang ini, kalau memang bisa dengan cara-cara rahmah, ya cuma kan nggak ada pemimpin yang mampu memiliki kualifikasi untuk membicarakan masalah Gaza itu secara ideologi Islam gitu ya. Paling solusinya ya solusi kemanusiaan, solusi dua negara yang sebenarnya itu bukan solusi-solusi Islami. Tapi kalau pemimpin Islam yang sesungguhnya itu nanti bisa dengan cara-cara rahmah, misalnya diingatkan, Israel, kamu pindah, jangan tinggal di situ. Kalau tetap ngeyel ya berarti caranya malhamah, diperangi gitu. Gak ada cara yang lain setelah itu. Tapi kan tidak ada pemimpin Muslim saat ini yang punya kualifikasi pemimpin sebagaimana Nabi, ana Nabiyur Rahmah wa ana Nabiyul Malhamah. Gak bisa diomongin baik-baik. Caranya dengan malhamah, perang, diperangi gitu. Dan itu sekali lagi pemimpinnya tidak ada. Pemimpin kaum muslimin tidak ada yang demikian. Enggak hanya masalah gajah saja sebenarnya, masalah Hindustan ya di Lindapan itu kan betapa tribalnya orang-orang Hindu di India yang senantiasa melakukan kekejian terhadap minoritas Muslim di daerah-daerah konflik di sekitar Kashmir dan beberapa wilayah lainnya itu juga sama, ditegur tuh Narendra Modi, apa yang Anda lakukan ini melampaui batas. Kalau Anda tidak melakukan perbaikan dalam kebijakan Anda, ya akan kita perangi gitu. Juga mungkin akan memobilisir orang-orang yang ada di Kashmir untuk pindah dari sana. Kenapa? Karena memang solusinya tidak bisa dengan kemanusiaan. Ya walaupun secara secara solusi jangka pendek ya mungkin iya, tapi kalau untuk jangka panjang nggak bisa, kita nggak bisa dalam arti menahan gempuran-gempuran rudal dengan pengiriman bahan makanan, tidak seimbang ininya muamalahnya begitu. Kemudian wa'ana ad-duhukut wa'ana waqala ana duhuku al-qattalu.
Dan beliau juga bersabda, ana duhuk. Duhuk itu orang yang suka bercanda, humoris, kata Nabi. Dan saya juga orang yang humoris, al-qattalu, namun juga kesatria. Jadi humoris ya kesatria. Jadi harus berimbang segala urusan itu ketika seseorang jadi pemimpin. Ada kalanya berpikir subjektif. Ya. Kalau tidak ideal ya boleh berpikir secara subjektif berdasarkan kemaslahatan yang ditujukan oleh syariat. Bukan subjektif yang ya semata-mata karena subjektivitas diri. Wa ummatuhu wasatun, dan umatnya umat yang wasat, umat yang adil. Sebenarnya wasat itu lebih diartikan sebagai yang adil, bukan moderat gitu ya. Karena diksi tentang moderasi ini juga patut mendapatkan kajian dengan porsi yang tidak singkat ya, karena ada iltibas pemahaman yang dapat meracuni kaum muslimin ya dengan istilah moderat. Wasat itu ya adil, bukan moderat dalam arti tengah-tengah. Ayu mana ayu mene ya, kadang ke sana kadang ke sini. Kan moderat kan definisi yang bisa kita pelajari dari perilaku pengembannya kan begitu, kadang-kadang ke sana kadang-kadang ke sini. Tapi umat wasat itu adalah umat yang adil. Qala Allah Ta'ala fihim, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman fihim, pada mereka, yaitu orang-orang mukmin, ya, Nabi, ya, kemudian dan umatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, asyiddau 'alal kufari ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersamanya adalah orang-orang yang keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang kepada sesama mereka, yaitu orang-orang. Tarahum ruka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu melihat mereka itu ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan. Nah, ini tipikal dari ummatan wasato. Jadi ummatan wasato itu adalah pemimpinnya yang amanah lagi tegas, kemudian umatnya itu berada atau menjadi umat yang adil. Cirinya mensikapi keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang di antara sesama mereka. Di dalam surat yang lain, waqala ta'ala adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Mereka orang-orang mukmin itu adalah orang yang berlemah lembut kepada orang-orang mukmin dan bersikap keras kepada orang kafir. Berikutnya, walihada lamma wuliya Abu Bakrin wa Umaru radhiyallahu anhuma sara kamilaini fil wilayati. Berdasarkan hal ini, maksudnya aspek mu'tadil ya, aspek mu'tadil, aspek yang seimbang. Sebentar. Aspek yang mu'tadil, aspek yang seimbang ya. Ketika sebuah urusan itu diputuskan secara adil. Lama wuliya Abu Bakrin wa Umaru radhiyallahu anhuma. Lama tatkala wuliya diangkat, tatkala Abu Bakar dan Umar diangkat, ya, artinya kalau diangkat itu ya diangkat oleh kaum muslimin. Soro, mereka berdua ini menjadi kamilaini fil wilayati. Dua orang yang sempurna dalam urusan kekuasaan. Abu Bakar sangat lembut, namun memiliki hati yang tegas.
Ya. Sementara Umar orang yang dohirnya tegas tapi memiliki hati yang lembut. Ya, kebalikannya ya, kalau Abu Bakar itu dohirnya terlihat lain, ya lemah lembut, tapi batinnya memiliki ketegasan. Nanti dibuktikan ketika memerangi Musailamah al-Kadzab, betapa tegasnya Sayyidina Abu Bakar kala itu yang mengalahi pendapat sahabat yang lainnya ketika mereka bermusyawarah. Tapi kalau Umar itu dohirnya keras, tegas, tapi hatinya lembut. Nah, kedua orang ini ketika diangkat oleh umat itu menjadi sebuah role model, sebuah kepemimpinan. Ketika Abu Bakar jadi khalifah, ya, pendampingnya Umar. Khalifah Abu Bakar, sosok yang lain, khalifah pendampingnya Abu Bakar, yaitu Sayyidina Umar, kan pendampingnya kan banyak ya. Kalau dalam tinjauan kita namanya muawin tafwid, itu kan nggak hanya satu, banyak. Tapi karena kita bahas mengenai kepribadian sahabat, kalau membahas kepribadian sahabat itu nanti ada kaitannya dengan fadhiliyahnya, keutamaan-keutamaannya. Gitu ya. Beda dengan terapan teori muawin tafwid yang nanti akan datang ya ketika Allah berikan nasrullah di tengah-tengah kaum muslim. Tapi kalau sahabat itu dia punya fadhiliyah, punya keutamaan yang antara satu dengan lainnya berbeda-beda. Ya. Kembali ke sini bahwa atas dasar mu'tadil inilah, atas dasar keseimbangan inilah, tatkala Abu Bakar dan Umar diangkat menjadi khalifah, menjadi pemimpin, soro keduanya itu menjadi kamilaini, dua orang yang sempurna fil wilayah. Wa atadala minhuma, dan keduanya adalah orang yang adil. Makana yunsabani fihi ila ahadit tarfaini fi hayatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala keduanya memiliki dua karakter yang berbeda pada diri mereka yang hidup di antara kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW menjadi pemimpin, yang muawinnya kan beliau, muawin tafwidnya antara Abu Bakar dan Umar. Ini orang-orang yang grade-nya dekat dengan Nabi itu ya, di samping sahabat-sahabat yang lain itu ya keduanya. Dan dua orang inilah yang mengiringi kehidupan Nabi SAW ya. Min lini ahadihima, satunya orang yang lain, orang yang lemah lembut, wasyiddatil akhari, satunya lagi orang yang tegas. Hatta qala fihi man Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga Nabi pernah bersabda tentang kedua orang ini, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah pada dua orang setelahku, yakni Abu Bakar dan juga Umar. Abu Bakar dan juga Umar. Barangkali teman-teman semua, istilah pada pasal yang ketiga ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meletakkan pentingnya sinergitas antara sikap amanah dan tegas, itu karena melihat role model dari dua orang ini, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kenapa? Karena dua orang ini lah yang memiliki dua pilar itu. Ya.
Satu dominan pada sosok Abu Bakar, satu yang lain dominan pada sosok Sayyidina Umar. Wa dhahara min Abi Bakrin min syaja'atil qalbi. Yang nampak dari sosok Abu Bakar itu adalah min syaja'atil qalbi. Qalbu yang kesatria. Nah, itu orang yang ya tadi dohirnya lain, dohirnya itu lemah lembut, tapi dia memiliki syaja'atul qalbi. Ya. Hati yang berani, hati yang tegas. Apa buktinya? Buktinya di sini katakan fi qitali ahli riddati wa ghairihim. Pada saat beliau menjadi khalifah, beliau sangat tegas. Kita tahu kan ya beliau orangnya secara dohir itu ya, secara penampakannya lemah lembut dan seterusnya. Ya. Itu menjadi orang yang tegas di dalam fi qitali ahli riddah. Dalam memerangi orang-orang yang murtad wa ghairihim dan orang-orang yang semisal mereka. Kita tahu bahwa di awal-awal pemerintahan beliau itu terjadi fitnah kenabian ya. Jadi banyak orang yang ngaku nabi. Ada Musailamah al-Kazzab. Ini nabi yang memerangi yang pertama kali memerangi Abu Bakar. Merembat ada lagi Sajjah Tamamiyah. Nah, Sajjah Tamamiyah itu nabi perempuan. Jadi ada orang yang mengklaim nabi tapi perempuan di zaman itu. Kemudian ada Al-Aswad Al-Ansi. Kemudian yang lain-lain juga banyak. Di samping juga ada sahabat yang juga murtad. Jadi di era itu ada juga sahabat yang murtad. Ada yang kemudian matinya dengan mati yang murtad, maka sudah bukan sahabat lagi. Ada yang matinya sempat taubat, ya. Seperti kasus Tulaiha al-Asadi itu kan sempat ikut Musailamah al-Kazzab gitu ya. Cuman ketika diperangi kalah, kemudian dia mengasingkan diri. Ya, para ahli sejarah masih menganggap dia seorang mukmin. Nah, kita tahu bahwa ketika terjadi kasus fitnah kenabian itu sebenarnya dipicu oleh pemisahan antara syariat sholat dan zakat. Ya. Padahal syariat sholat dan zakat itu turun dengan perintah yang sama. Kalau kita lihat, kalau kita baca di dalam Al-Quran itu, perintah sholat dan zakat itu digandeng, ya. Misalnya wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Nah, si Musailamah al-Kazzab ini yang memang sejak Rasul masih hidup pun juga diwanti-wanti sama Rasulullah SAW bahwa orang ini berbahaya. Begitu ya. Mereka itu Musailamah itu mengaku diri sebagai nabi, kemudian mulailah mengotak-ngatik syariat-syariat yang pada akhirnya nanti diawali dengan enggannya menunaikan zakat. Ya. Enggannya menunaikan zakat. Nah, berita ini meluas di berbagai seluruh negeri, ya, yang berpengaruh kemudian pada enggannya sebagian kabilah-kabilah yang juga enggak bayar zakat. Artinya kalau bicara dalam konstelasi politik kontemporer, negara itu lagi chaos, gitu ya. Sehingga para sahabat kemudian bermusyawarah untuk bagaimana ini mensikapi realitas ini. Kata Sayyidina Umar yang padahal beliau orang tegas, ya, saat itu memberikan pandangannya bahwasanya ya tidak perlulah diperangi karena memang kondisinya tidak aman. Lagian misalnya Madinah juga lagi ada banyak konflik karena memang kan namanya orang lagi dirongrong gitu ya. Secara matematik peperangan itu meskipun juga ada alasan-alasan lain gitu ya.
karena masih melaksanakan sholat, tidak boleh diperangi dan seterusnya. Nah, tapi apa yang kemudian dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar ya, mendebat ya, tanda petik mendebat pendapatnya Sayyidina Umar, ya, syariat sholat dan syariat zakat itu sesuatu yang tidak boleh dipisahkan. Melaksanakan sholat, mengingkari zakat, pada hakikatnya dia telah kafir. Akhirnya diputuskan perang. Nah, inilah yang kemudian beliau ini meskipun dohirnya lain, tapi batinnya syaja'atul qalb. Akhirnya diperangi. Ya. Akhirnya diperangi oleh beliau. Ma baroza bihi ala Umar. Yang ini mengungguli Umar. Artinya keputusannya Sayyidina Abu Bakar memerangi Ahlul Riddah itu mengungguli Sayyidina Umar. Wasairi sahabati radhiyallahu anhum ajma'in. Dan seluruh sahabat Nabi, semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Jadi memang pada saat musyawarah untuk memutuskan golongannya Musailamah itu diperangi atau dibiarkan, itu bagaimana, itu memang para sahabat sepakat bulat untuk tidak diperangi, gitu ya. Tapi pendapat itu ya bukan dimentahkan ya, ditutup dipungkas oleh pendapatnya Sayyidina Abu Bakar yang sekaligus ini solahiyah beliau sebagai seorang khalifah kaum muslimin yang memiliki decision maker ya, kebijakan yang mendesak saat itu harus diputuskan, sehingga alhamdulillah dengan izin Allah ya Ahlul Riddah itu juga mampu diperangi. Padahal andai kata, ini secara politik ya tinjauannya ya, andai kata kelompok Musailamah Al-Kadzab CS itu dibiarkan dengan alasan tadi ya, maka akan ada manuver-manuver dari mereka yang lain yang nanti akan banyak merusak syariat-syariat yang ada. Dan ini jauh lebih memusingkan lagi nanti ke depannya. Tapi alhamdulillah ya qadarullah Sayyidina Abu Bakar memilih untuk memerangi mereka, dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala ya, satu keadaan di mana satu kaum yang ketika nabinya wafat, rasulnya wafat, syariatnya bubar, tapi melalui perantaraan penjagaan Allah Subhanahu wa taala atas Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu dijaga melalui hamba-hambanya yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya fitnah itu menjadi clear, gitu ya. Nah, ini yang tidak terjadi pada umat-umat terdahulu. Biasanya kalau nabinya wafat akan ada timbul gejolak ya, dari mulai penyimpangan yang kecil, kemudian seiring berjalannya waktu penyimpangan itu masih banyak, penyimpangan itu bertambah banyak, bertambah parah, akhirnya orisinilitas ajaran Nabi yang ada pada saat itu menjadi rusak. Dan berapa sekarang? 2122. Ya. Satu paragraf lagi ya. Satu paragraf lagi digeser. Wa in kanatil hajatu. Ya, sudah? Ke halaman 55 Ustaz. Itu takliknya. Nah, sampai sini dulu ya, nanti kita lanjut di saya lihat dulu. Baik. Wa in kanatil hajatu fil bilayati ilal amanati asyadda. Nah, ini pijakannya ya, pijakannya ketika seorang khalifah, seorang pemimpin hendak mengangkat satu pejabat di bawahnya. Untuk mengatur satu urusan di satu wilayah,
Wa in kanatil hajatu, jika kebutuhannya fil wilayati ilal amanati asyaddu, di dalam sebuah wilayah itu kepada sifat amanahnya lebih besar atau lebih lebih dibutuhkan gitu ya. Quddimal aminu, maka yang diutamakan itu adalah orang-orang yang amin, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang amanahnya itu tinggi. Ya. Wa in kanatil hajatu fil wilayati ilal amanati asyaddu, ya. Jika kebutuhannya pada satu wilayah itu lebih mengedepankan pada aspek amanah, kudimal aminu, maka yang diutamakan itu adalah orang yang amin, orang yang percaya. Gitu ya. Nah, contoh yang sederhana ya di ruang kita saja ya. Jangan sampai kemudian mas'ul mal itu orang yang butuh uang, itu repot urusannya gitu ya. Kan kita nih di Mahali nih ya, kan ada penanggung jawab maliyah nih ya. Jangan sampai misalnya orang yang menghandle urusan maliyah ini orang yang butuh uang, maksudnya orang yang tidak mapan gitu ya. Kadang-kadang orang yang tidak mapan itu ya sekali lagi manusiawi ya. Harusnya tanggal 10 itu sudah kumpul, disetorkan gitu ya. Narik-nariknya mah sudah, cuman ketika tanggal 10 itu hendak disetorkan misal ya, ternyata ada kebutuhan nih yang bersangkutan akhirnya pakai uang itu. Nah ini satu kebijakan yang salah tuh kalau mas'ul mal itu ditangani oleh dia. Jadi harus orang-orang yang amin, orang yang terpercaya gitu. Meskipun ya ada juga orang yang misalnya berkebutuhan banyak, artinya orang itu kebutuhannya banyak, tapi ya juga tetap amanah ketika dititipi uang. Tapi itu biasanya sedikit, kebanyakannya gitu, ya. Ya di mana-mana pun begitu, di sekolahan, di desa, ya bendahara masjid misalnya. Itu kadang-kadang begitu, makanya kalau untuk urusan-urusan yang membutuhkan tingkat amanah yang tinggi itu harus orang-orang yang amin, orang-orang yang betul-betul terpercaya, ya. Jadi pijakannya gitu dalam mengangkat atau mempekerjakan seorang untuk menjabat satu urusan tertentu. Di sini nanti ada banyak ya varian job deskripsi yang nanti akan diberikan kepada orang-orang yang ya diangkat berdasarkan kebutuhannya. Wa in kanatil hajatu ilal wilayati ilal amanati asyadda, dan apabila kebutuhannya pada satu wilayah itu ada pada sikap amanah yang lebih tinggi, yang lebih besar, quddimal amin, ya. Maka yang diutamakan, yang didahulukan itu adalah al-amin, orang yang terpercaya. Ya. Biasanya kan orang-orang yang terpercaya itu terkait dengan harta. Kenapa Rasulullah itu dikatakan sebagai al-amin ya sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul? Kenapa? Karena orang barangkali ya. Tapi kenapa kemudian harta-harta mereka itu dititipkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan hingga Nabi hendak hijrah ke Madinah pun juga Nabi masih sempat tuh bagi-bagiin titipan harta-harta yang oleh orang Mekah itu dititipkan ke beliau, gitu ya. Apa saja sih yang terkait dengan hal ini? Ya, job desk operasionalnya di sini katakan mislu hifdzil amwali, seperti penjagaan terhadap harta
harta. Jadi orang yang memegang harta, kaum muslimin, orang yang memegang harta, katakanlah bendaharawan, bendaharawati, itu ketika seseorang mengangkat orang-orang ini tuh yang harus diambil penekanannya itu ya orang-orang yang betul-betul sangat bisa dipercaya. Sangat bisa dipercaya. Soal amin. Ya, mislu hifdzil amwali wa nahwiha. Seperti ya memelihara, menjaga harta-harta dan yang selainnya. Ya. Wa amma istikhrajuha wa hifdzuha. Adapun orang yang memungutnya atau mengambilnya, munafidnya nih ya, yang di lapangannya nih ya, dan menjaganya, fala budda fihi min quwwatin wa amanatin. Maka dia wajib untuk fala budda fihi, maka wajib padanya min quwwatin wa amanatin. Orang yang kuat dan juga orang yang aman. Kenapa? Kalau untuk mungut-mungut harta itu dibutuhkan keduanya. Mengapa? Karena harta yang dipungut itu ya, ketika orang itu memungut dari satu rumah hendak dibawa kepada katakanlah baitul mal atau ruang harta. Kalau dulu kan namanya baitul mal ya, atau kalau sekarang sih apa ya namanya ya? Ya istilah baitul mal aja biar tidak iltibas maknanya ya. Nah, pergerakan dari rumah orang yang bersangkutan menuju baitul mal itu ya menjadi tanggung jawab munafid ini, si pemungut harta ini. Sehingga kalau dia itu bukan orang yang kuat juga ada kemungkinan ya orangnya atau harta itu akan lepas darinya. Misalnya pembegalan dan seterusnya. Makanya dalam kehidupan kekinian, bank itu ketika mengambil ATM, ketika mengisi ATM di ATM yang ada di mal-mal itu biasanya mereka itu menggunakan jasa Securicor gitu ya. Jadi uangnya itu ditaruh di mobil yang ada tralisnya, kemudian dijaga oleh 2-3 orang brimob gitu ya. Saya pernah lihat di mana Lotte Mart Cibitung itu begitu. Sampai masukin hartanya saja, masukin uangnya aja, itu anggota brimobnya sambil gini AK-47. Tapi ada yang enggak juga sih, itu yang AK-47-nya gini orang Flores itu. Biasa orang Flores kan gitu, suka overacting. Ya. Saya pernah lihat beberapa kali di Lotte Mart Cibitung, bawah tol Cibitung tuh ya, ada dari bank apa gitu ya, pakai jasa Securicor, mau masukin uang ke ATM. Itu begitu. Nah, dalam konteks apa ini? Istikhraju al-mal itu juga begitu. Jadi bukan hanya orang yang amanah, itu orang-orang yang kuat gitu. Jangan sampai dia ngambil harta dari muzaki misalnya ya. Ketika dalam perjalanannya dibegal orang, ini juga akhirnya masalah juga gitu. Jadi orangnya itu harus betul-betul punya kualifikasi yang seperti itu. Ya. Fayuwalli 'alaiha syadin. Maka ya harus diangkat atas urusan itu orang yang syad, yang tegas. Ya. Berikutnya qawiyun, orang yang kuat, yastakhrijuha bi'aunihi. Ketika mengambil harta itu bisa juga untuk menolongnya. Tadi dari ancaman, perampasan, pembegalan dan seterusnya. Wa katibun aminun, sementara katib itu penulis pencatat ya. Cukup orang yang amin, orang yang terpercaya ya. Yahfaduha, yang ia mampu menjaganya
bi hibratihi dengan kepakarannya di bidang misalnya akuntan gitu ya, wa amanatihi dan sikap amanahnya. Jadi kalau katib itu cukup orangnya amanah, kemudian dia tahu ekonomimetri lah ya, tahu apa sih akuntansi untuk mencatat, menata dan meriayah dari harta-harta yang ada. Wa kadzalika fi imaratil harbi. Demikian pula dalam kepemimpinan perang. Ya. Idza umiral amiru bi musyawarati ulil ilmi wad dini jama'a bainal maslahataini. Ya. Apabila ya, diperintahkan oleh amir bimusyawarati dengan bermusyawarahnya ulil ilmi wad dini, orang yang berilmu dan ya orang berilmu ya, ulil ilmi wad dini, ahli ilmu gitu ya, jama'a bainal maslahatai, jama'a bainal maslahataini ya, yang mengumpulkan dua maslahat ya. Jadi strategi peperangan itu juga harus dikomandokan, jangan hanya pimpinan tertinggi saja yang mengerti mapping perangnya gitu, sampai pada titik yang bawah sekalipun, meskipun cuma antar amunisi gitu ya, panggul-panggul amunisi itu harus diberikan briefing, ini letaknya di mana, radius berapa, kilometer berapa, dan seterusnya, itu harus jelas gitu. Kenapa? Karena semua itu bersifat sistematis. Jangan hanya karena ketidaksampainya orang yang membawa amunisi di titik tertentu, akhirnya strategi perang itu jadi tidak maksimal, bahkan membahayakan. Gitu ya. Wa hakadha fi sa'iril wilayati, demikian pula pada seluruh wilayah-wilayah yang di sana diangkat para pemimpin di dalamnya, idalam tatimmal maslahatu, apabila tidak sempurna kemaslahatannya birajulin wahidin, dengan satu orang pemimpin, jumi'a baina adadin, maka dikumpulkan di antara yang lain. Jadi kalau di Islam ya, wakil dari sebuah pemimpin itu tidak ada, tapi posisinya itu ada bukan sebagai wakil tapi sebagai pendamping. Artinya kalau wakil itu dalam bahasa sistem tata negara modern itu seolah-olah punya kewenangan walaupun nggak ada. Secara teori dia seolah punya kewenangan, secara praktik seringnya nggak ada. Jadi dia hanya pengganti presiden saja atau pengganti perdana menteri saja. Nah, tapi kalau di dalam Islam yang namanya pendamping itu hanya orang-orang yang memberi masukan-masukan yang produktif untuk menjembatani terselenggaranya kebijakan yang menghantarkan kepada kemaslahatan. Yang kadang-kadang itu dibutuhkan bagi seorang pemimpin. Kenapa? Karena kemampuan pemimpin untuk menganalisa juga terbatas. Sehingga kalau kesempurnaan yang ada pada pemimpinnya itu tidak ada, sehingga kemaslahatan yang hendak diraih juga tidak nampak, maka boleh ya didampingi oleh pendamping yang bahasa kita namanya muawin tafwid gitu ya. Muawin tafwid bukan muawin tanfid, untuk mendampingi seorang pemimpin dalam menata kelola kepemimpinan di wilayahnya. Fala budda min tarjihil aslah, maka wajib untuk mentarjih
atau mendahulukan yang paling baik. Ya, jadi musyawarah-musyawarah yang ada yang dilakukan oleh pemimpin kaum muslimin itu untuk mencari yang baik, maslahat yang terbaik. Kemudian au ta'addudil muwalla, atau dengan memperbanyak wali. Misalnya di satu kawasan, sebutlah Nusantara itu kan luas ya. Sumatera pulau sendiri, Jawa pulau sendiri, Kalimantan pulau sendiri, Sulawesi pulau kecil, Papua sendiri, kemudian di Kepulauan Maluku juga sendiri. Nah itu kalau sekiranya dengan mengangkat satu wali tidak optimal pelaksanaan kebijakan yang membawa kemaslahatan, maka mungkin saja akan ada wali di setiap pulau. Jadi yang kayak gini-gini itu hasbal hajah, sesuai dengan kebutuhan. Ini sangat memungkinkan gitu. Atau bahkan mungkin yang namanya wilayah Sumatera itu mengcover sebagian Malaysia dan Singapura, satu kewilayahan misalnya ya. Nah semua ini terjadi idza lam taqa'il kifayatu biwahidin tamin ya, bila mana tidak cukup hanya dengan satu orang. Jadi kadang-kadang sebuah kawasan dipimpin oleh satu orang itu memang tidak ideal. Karena apa? Karena mungkin saking luasnya kawasan itu sehingga kebijakan-kebijakan yang diputuskan itu akan terkendala dengan apakah itu dengan jarak dan seterusnya. Nah, itu beberapa kaidah-kaidah ya di dalam Islam tatkala mengangkat seorang pemimpin di tengah-tengah masyarakat, yang mana kita sama-sama tahu bahwa masyarakat saat ini bahkan sejak zaman Nabi pun kadang-kadang sinergisitas antara sikap amanah dan sikap tegas pada manusia itu sangat langka, sehingga dibuatlah pola yang seperti demikian. Sebagaimana ini juga menjadi sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para khulafaur rasyidin dalam menentukan sosok pemimpin yang ada di bawah. Bayangkan ya, beda kontras dengan sistem pemerintahan modern yang semuanya itu diputuskan berdasarkan uang. Ya, semuanya diputuskan berdasarkan uang. Jadi siapa punya uang mencalonkan diri, ngumpulin orang-orang, ya, semakin banyak uang semakin punya potensi untuk menang. Padahal ya kalau bicara kapabilitas, keilmuan, kecakapan dan seterusnya ya tentu banyak hal yang tidak sesuai dengan pilar-pilar keislaman tatkala Islam membahas mengajarkan daripada politik Islam. Jadi begitu. Ini tidak ada lagi nanti yang namanya pemilihan kepala daerah langsung, pilkadal yang sebagaimana ada pada sistem tata negara modern itu. Kenapa? Karena pasti selalunya bersifat transaksional. Selalu bersifat transaksional. Berbeda dengan apa yang telah diajarkan Rasulullah, apa yang telah diajarkan oleh Khulafaur Rasyidin, yang tentu ya kita membacanya tidak ada ya motivasi transaksional. Tidak ada motivasi transaksional. Di era Umayyah, di era Abbasiyah, di era Utsmaniyah yang satu sisi ada sisi kelemahannya, sisi yang lain ada sisi
kekuatannya pun juga kita mendapati minim. Ya. Pemimpin-pemimpin kaum muslimin itu mengangkat karena motivasi transaksional. Bahwasanya di dalam sejarah mungkin ada, tapi tidak ya mengingat mengingat peradabannya yang hampir 13 abad, yaitu hanya sejarah yang tidak bisa kita jadikan sebagai pijakan. Ya, pijakannya ini Rasulullah, kebijakan Rasulullah dan kebijakan Abu Bakar dan Umar. Dan dalam banyak kajian-kajian dalam kitab Mutabanat tuh ya, baik saya yang sempat halakawi atau saya baca sendiri, terapan-terapan kayak gini nih ya, terbaca di dalam kitab-kitab Mutabanat dengan bahasa-bahasa kontemporer itu ya. Bahwa nanti Amirul Jihad itu dipisahkan dari daerah dakhiliyah ya, dari muawin tanfid dalam urusan dalam negeri. Soalnya apa? Nanti berpotensi overlapping. Belajar dari mana? Dari kasus kasus era keamiran Abu Sofyan ya, bin Harb ya. Muawiyah bin Abu Sofyan bin Harb di Damaskus ya, yang memiliki kemampuan militer yang bahkan seimbang dengan pusat gitu. Ini kan menjadi sebuah hal yang juga patut dipikirkan. Jangan sampai wilayah-wilayah yang harusnya menopang dakwah pusat malah menjadi mercusuar mercusuar dari pusat. Nah, ini kan nanti berpotensi ada overlapping dan pasti nanti ada konflik di sana. Begitu teman-teman yang bisa disampaikan pada malam hari ini untuk mentashif ya kajian kita pada malam hari ini. Silakan barangkali ada yang perlu dibicarakan atau didiskusikan ataupun koreksi dari apa yang saya sampaikan. Mangga, ada waktu kurang lebih 15 menit untuk kita alokasikan untuk diskusi dan yang lain. Pada Ustadz, saya kembalikan kepada Roisul Jalasa untuk memandu. Baik para sahabat sekalian, alhamdulillah tadi telah disampaikan ya oleh Ustaz Abu Zaki mengenai pasal kedua ini menyangkut dengan kewenangan khalifah mengangkat walinya yang di bawah. Itu ternyata walinya itu harus mempunyai syarat, yaitu mempunyai sifatnya itu asyidah itu ya. Jadi dia harus tegas dan lain juga tuh ya. Lain tuh jadi punya perasaan lemah lembut ya, sehingga akan terjadi kepemimpinan yang keadilan tadi itu ya, yang seimbang, sehingga ini nanti menciptakan umat yang adil, umatan wasaton gitu ya, seperti itu. Ya betul itu umatan wasaton. Ya jadi seperti itu. Nah ini garis besar seperti itu ya. Sehingga tadi itu di hadis juga sudah disebutkan pandangan Ibnu Taimiyah bagaimana kedudukan kepemimpinan antara Umar bin Khattab dengan Abu Bakar itu mencerminkan kepemimpinan yang satu asyidah itu Abu Bakar dan pendampingnya Umar yang dengan Umar gitu. Jadi ada yang tegas, ada yang memang lembut begitu ya, gitu. Itu mungkin sedikit pengantar kalau seandainya ada hal yang ingin disampaikan dari para asatiz dari tadi yang disampaikan oleh Ustaz Abu Zaki di kitab ini ya, Siyasah As-Syar'iyah bi Islahi Ar-Ra'i war-Ra'iyah gitu. Baik,
para asatidz sebelum ditutup barangkali ada yang sampaikan, ada yang ditanyakan. Ya ada Ustaz. Ustaz Ahmad tidak ada. Ya ada. Ustaz Awan. Sama nggak ada, cukup. Ya, alhamdulillah. Ustaz mungkin itu ya kajian kita pada malam hari ini. Ya mudah-mudahan nanti di pekan depan kita bisa kembali lagi menghadirkan, mengundang kembali mungkin ya teman-teman yang lainnya. Kalau yang teman-teman saya mungkin tidak bisa Ustaz karena hari ini ada rapat dan lain sebagainya. Biasanya saya ngajak, akhirnya saya nggak bisa. Baik Ustaz, itu saja. Hatur nuhun Ustaz atas materi, kemudian waktunya ya, telah mentransfer pengetahuannya pada kita semua di kitab ini. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadikan sedikit demi sedikit tambahan ilmu sahsiahnya bagi kita semua, terutama di kitab siasah ini. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, Ustaz Abu Zaki, hatur nuhun, jazakallahu khairan katsiran, kemudian juga pada para saksi semuanya yang telah mengikuti dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan bagi kita untuk terus mengkaji kitab ini sampai akhir, sampai selesai begitu. Baik, itu saja mungkin Ustadz dan para asatidz sekalian, kita tutup saja ya kajian kita malam hari dengan bacaan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ustaz, syukron. Jazakallahu khairan. Pangga.